Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena malam hari ini kita menyediakan waktu untuk bisa bersekutu bersama. Dan bersama-sama kita akan bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mensyukuri kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang tidak terduga, yang menolong kita sampai hari ini boleh ada di tempat ini. Bersama mari kita pujikan kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dituliskan, lebih tinggi dari bintang dan turun dalam dunia pada manusia berdosa. Kasih-Nya melimpah, anak Allah diberikannya tebus yang berdosa. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Yang bercacat Kau kasihi, Kau sembuhkan dan ampuni. Kasih Allah tak terbatas hingga ku dapat sempurna. Bila zaman ini lalu, dunia pun hancurlah, tetap teguh kasih Allah kekal untuk selamanya. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Kita pujikan bait yang ketiga. Walaupun tinta selaut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun pena, dan tiap orang penulis lalu mau tulis kasih-Nya, sungguh tak terduga. Langit pun takkan muat, timur terus ke barat. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Kasih Allah tidak terduga dan sampai sekarang Dia pun tetap menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Mari bersama kita mau memulai persekutuan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan Allah seperti Engkau, yang kasih-Mu tidak terduga bagi setiap ciptaan-Mu, bagi setiap kami. Mulai dari zaman dulu hingga hari ini, kasih-Mu tetap sama dan tetap tidak terduga bagi kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan yang Tuhan berikan, perlindungan, kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Saat ini kami ingin bersekutu bersama Tuhan, kami ingin memuji nama Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Tolong sertai persekutuan kami ya Bapa dari awal hingga akhirnya, dan biarlah hati kami benar-benar terbuka untuk menerima kebenaran Tuhan, untuk menjadi semakin hari semakin dekat pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan, mungkin hampir di akhir bulan Juni. Sudah hampir setengah tahun kita lewati di tahun 2021 ini.
Meskipun sepertinya kondisi sejak 2020 tidak ada bedanya sepertinya dengan 2021, tapi kita yakin dan percaya selama kita mau bersandar sama Tuhan, Tuhan tempat persandaran kita adalah Tuhan yang kuat dan Dia yang memberikan kita kekuatan. Mari kita ingin memuji kembali nama Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian, Selalu Dekat Tuhan. Memang di dalam hidup ini kita akan menghadapi apa yang namanya susah, duka, dan mungkin juga kegelapan. Tapi biarlah ketika kita tahu bahwa siapa yang berjalan bersama kita, bahkan dalam kegelapan pun kita bisa berkata bahwa Tuhan memegang tangan kita dan itu menjadi terang bagi kita. Mari bersama-sama kita juga pada malam hari ini mau menyerahkan kondisi dunia ini, kondisi kehidupan kita masing-masing yang mungkin kadang kita merasa saat ini adalah saat-saat yang gelap. Saat ini adalah saat-saat yang penuh dengan kedukaan dan rasa susah. Kita memohon supaya Tuhan sumber kekuatan dan terang yang sejati itu, Dia yang mau terus menguatkan kita dan menopang kita.
Mari kita akan masuk dalam beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Mari bersama-sama kita memanjatkan doa kita yang pertama untuk kondisi dunia dan juga kondisi Indonesia. Kita tahu bahwa kondisi dunia dan Indonesia kita sedang sama-sama berduka karena kondisi kesehatan dunia. Banyak orang yang pergi tahun ini, sepanjang setahun ini. Banyak juga terjadi bencana-bencana dan juga hal-hal yang menyedihkan dan membuat dunia ini seakan menjadi lebih gelap. Mari kita berdoa menyerahkan para pemimpin, orang-orang yang diberi kepercayaan untuk boleh memimpin negara-negara dunia ini dan juga memimpin Indonesia, supaya mereka juga diberikan hikmat dan kekuatan, boleh mempersiapkan, boleh merancangkan apa yang baik bagi dunia ini. Kita juga mau berdoa untuk pemerintahan kota Surabaya, tempat kita tinggal, supaya Tuhan juga memberkati wali kota, setiap orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, untuk juga boleh memikirkan yang terbaik bagi rakyat. Mari bersama-sama kita berdoa untuk dunia, untuk Indonesia, dan untuk Surabaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang menciptakan dunia, Tuhan juga yang menciptakan Indonesia dan juga Surabaya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan memelihara kami sejak Engkau menciptakan dunia ini hingga hari ini. Saat ini Tuhan kami tahu dan kami yakin Engkau juga melihat kondisi dunia ini. Engkau melihat betapa banyak kesedihan yang terjadi, betapa banyak kepedihan yang terjadi, betapa banyak orang yang harus kehilangan, orang yang harus sakit dan juga orang yang harus menderita karena kondisi pandemi setahun terakhir ini. Kami mau menyerahkan kondisi dunia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan menyatakan kehendak Tuhan, Tuhan menyatakan pemulihan Tuhan bagi dunia ini. Kami bersyukur untuk boleh adanya vaksin dan juga obat-obatan yang boleh menolong setiap orang-orang yang terkena sakit corona dan juga untuk memberikan kekebalan bagi setiap kami semua. Kami mohon supaya dengan adanya vaksin, dengan adanya obat-obatan dan segala usaha yang boleh diusahakan di dunia ini, di Indonesia dan Surabaya ini, kuasa Tuhan juga boleh dinyatakan. Dan kondisi dunia ini boleh perlahan-lahan berangsur-angsur menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa untuk para pemimpin negara, pemimpin Indonesia dan juga pemimpin Surabaya. Kami mohon Tuhan memberikan mereka hikmat, kekuatan dan juga kesehatan, supaya mereka sebagai orang-orang yang mengambil kebijakan boleh juga mengambil kebijakan yang berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Mereka boleh mengambil kebijakan yang terbaik bagi banyak orang di seluruh dunia, di negara di mana mereka berada, dan secara khusus juga di Surabaya ini. Kami menyerahkan orang-orang dalam pemerintahan ini Tuhan, dan setiap kami, setiap warga negara, untuk kami juga boleh saling mengusahakan, boleh saling berdisiplin untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Tolong sertai kami Tuhan, pulihkanlah dunia ini, dunia yang Kau ciptakan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan bersama-sama berdoa untuk gereja kita di tempat ini, dan juga setiap pelayanan yang ada. Kita berdoa untuk setiap komisi yang ada, mulai dari umum, remaja, pemuda, dan juga sekolah minggu. Kita mau menyerahkan juga untuk setiap hamba Tuhan yang ada, setiap majelis dan juga aktivis gereja. Kita bersyukur karena sampai hari ini meskipun kondisi yang masih belum memungkinkan untuk kita bertemu secara langsung, tapi ibadah-ibadah boleh tetap dilaksanakan dan kita tetap bisa beribadah bersama meskipun secara tidak langsung. Kita mau menyerahkan juga setiap pelayanan gereja, dan secara khusus di bulan Juni ini diadakan sekolah Alkitab liburan SAL untuk komisi sekolah minggu. Kita mau berdoa. SAL sudah diadakan sejak tanggal 6 dan akan berlangsung hingga tanggal 30 Juni. Kita mau berdoa untuk setiap pelaksanaannya, untuk kelancaran koneksi internet, untuk kemudahan anak-anak untuk bisa belajar firman Tuhan secara virtual, untuk komitmen mereka juga untuk boleh setiap hari merenungkan firman Tuhan, dan juga untuk orang tua mereka yang mendampingi mereka dalam SAL di tahun ini. Mari bersama kita berdoa, kita menyerahkan gereja kita, pelayanan dan secara khusus untuk SAL. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami juga bersyukur dan berdoa untuk gereja kami GKT Citra Raya. Kami bersyukur bahwa dalam kondisi yang sulit kami masih tetap bisa beribadah bersama. Kami bisa menyelenggarakan rekaman-rekaman persekutuan doa
dan juga rekaman-rekaman ibadah remaja dan juga sekolah minggu. Kami mengucap syukur untuk setiap ibadah, setiap pelayanan yang boleh tetap berlangsung meskipun dalam keterbatasan. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang memakai setiap alat-alat itu, setiap media-media yang ada untuk gereja kami juga boleh menjadi alat Tuhan, kitab yang terbuka bagi banyak orang dan khususnya bagi jemaat di tempat ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan yang ada di GKT Citra Raya. Kami mendoakan untuk Pak Emil dan keluarganya, Pak Pendeta Emeritus Pak Edi Untoro dengan keluarganya, juga Bapak Satrio bersama dengan setiap lausi-lausi yang ada di tempat ini. Kami mohon penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan untuk terus melingkupi mereka dalam penyertaan-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah hikmat mereka yang Kau berikan boleh mereka pakai untuk terus melayani Tuhan, mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk setiap majelis dan juga aktivis gereja dan juga untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau terus yang menyertai mereka, memberkati mereka, memberikan penyertaan Tuhan sehingga semakin hari meskipun keadaan semakin sulit, iman kami boleh semakin kuat, iman kami boleh semakin bertumbuh. Kami secara khusus berdoa juga untuk sekolah Alkitab liburan SAL yang diadakan oleh Komisi Sekolah Minggu GKT Citra Raya. Kami bersyukur SAL boleh berlangsung hingga hari ini dan akan berlangsung sampai tanggal 30. Tuhan kiranya menolong supaya setiap firman Tuhan yang dinyatakan itu boleh tertanam dalam hati anak-anak sekolah minggu. Mereka boleh semakin hari semakin membuka hatinya, semakin menguatkan imannya dalam Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap pelaksanaannya, untuk kelancaran koneksi internet, untuk persiapan bahan-bahannya, untuk komitmen anak-anak dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan juga untuk setiap orang tua yang mendampingi anak-anaknya. Kiranya Tuhan juga menyertai dan menolong supaya melalui SAL ini anak-anak Tuhan biarlah mereka sejak dari kecil mereka boleh mengetahui siapa Tuhan mereka dan mereka boleh setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kita pun akan berdoa, saya akan memberikan waktu untuk setiap kita untuk boleh berdoa secara pribadi. Kita akan berdoa untuk setiap pergumulan kita, setiap hal-hal yang mungkin kita ingin nyatakan secara langsung kepada Tuhan. Mari kita bawa kepada Tuhan, mari kita doakan itu bersama-sama dengan keluarga kita. Mari kita nyatakan itu di hadapan Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Mari bersama, saya berikan waktu untuk kita semua untuk boleh berdoa, menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, Engkau telah mendengar setiap seru doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang meskipun Kau sungguh besar, Engkau juga memperhatikan kami setiap ciptaan-Mu yang sungguh kecil ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh berdoa, kami boleh menyatakan kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Segenap apa yang kami doakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari mendengarlah Tuhan doa-doa kami. Dan ajari kami untuk terus berharap kepada Tuhan dan terus menantikan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampunilah kami segala dosa dan salah yang kami perbuat, segala pelanggaran kami. Dan biarlah apa yang kami doakan juga boleh Engkau nyatakan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita pujikan pujian yang akan menolong kita untuk yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang boleh selalu memberikan kehidupan. Dan biarlah kita terus percaya dan turut akan kebenaran firman Tuhan. Firman memberi hidup.
Setiap hari baca Alkitab dan selalu ku taat, dipimpin Roh kebenaran, lebih kenal Tuhan. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa online. Tapi saya percaya walaupun online, Tuhan tetap berada di tengah-tengah kita. Itulah dasar kita untuk selalu senantiasa bersekutu, baik tatap muka ataupun online. Tuhanlah yang menyatukan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mempelajari firman Tuhan hari ini. Tuhan yang menerangi hati kami, pikiran kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus biarlah Tuhan Roh Kudus menyucikan kami, memampukan kami memahami dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita berjuang mempertahankan iman. Pembacaan firman Tuhan dari Yudas 1 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Saudara-saudara sekalian, fasik di sini artinya mereka ini adalah orang yang mengerti firman Tuhan, yang tahu firman Tuhan. Mereka memperbincangkan firman Tuhan, mereka belajar firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengindahkan firman Tuhan. Mereka tidak melakukan firman Tuhan, mereka mengabaikan firman Tuhan. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang fasik akhirnya ketahuan juga kedoknya saudara, mereka adalah orang yang menyangkal Kristus Yesus, menyangkal penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mau mengakui siapa penguasanya, siapa Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Yudas ditujukan kepada orang-orang percaya secara umum. Bisa orang Kristen Yahudi atau orang Kristen non-Yahudi atau kedua-duanya sekaligus. Pokok penting dalam surat ini adalah bahwa keselamatan adalah milik setiap orang percaya. Setiap orang percaya yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tua muda, besar kecil, dia akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Dan keselamatan kekal itu tidak akan pernah hilang. Tetapi anugerah keselamatan bukan untuk dipergunakan untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Kita sudah selamat, kita harus mempertanggungjawabkan keselamatan itu. Bukan masa bodoh, ya. Tetapi harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita peroleh. Orang percaya saat itu diperhadapkan dengan ajaran palsu. Bagaimana kita harus bertanggung jawab dengan keselamatan yang kita sudah peroleh. Ada serangan-serangan ajaran palsu. Kita tetap teguh mempertahankan iman kita berdasarkan apa yang sudah diajarkan oleh para rasul sebagai ajaran-ajaran yang benar. Ajaran palsu terjadi di setiap zaman. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ajaran-ajaran palsu itu tetap ada. Oleh karena itu, nasihat dalam kitab Yudas sangat cocok, sangat relevan untuk segala zaman.
zaman kita sekarang ini juga cocok untuk diterapkan. Bagaimana setiap orang percaya dan juga gereja sebagai kumpulan orang percaya harus berjuang mempertahankan iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, kepada ajarannya, kepada kasih karunia-Nya, kepada keselamatan kekal yang sudah dianugerahkan kepada kita semuanya. Berjuang mempertahankan iman bukan berarti keselamatan itu dapat hilang. Tidak, saudara-saudara sekalian, sekali lagi keselamatan itu tetap bagi setiap orang percaya. Berjuang mempertahankan iman itu berarti untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa setiap orang percaya bukan lagi menjadi hamba dosa. Saudara dan saya adalah sekarang hamba-hamba Kristus. Sebagai hamba Kristus, marilah kita berjuang mempertahankan iman. Artinya kita melakukan apa yang dikehendaki Kristus dengan segenap hati, melawan segala godaan-godaan duniawi dan godaan-godaan iblis. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging, tapi si iblis melalui pikiran kita, melalui ajaran-ajaran sesat, itu ingin meruntuhkan iman kita. Tapi puji Tuhan, Kristus, Roh Kudus yang ada di hati kita akan memampukan kita berjuang mempertahankan iman. Ada dua alasan mengapa Yudas menasihatkan saudara dan saya supaya berjuang mempertahankan iman. Yang pertama adalah melawan ajaran palsu. Lawan orang Kristen yang paling berbahaya adalah lawan yang berada di dalam kelompok itu sendiri, di dalam gereja itu sendiri, di dalam kumpulan orang percaya itu sendiri. Yudas punya data. Ternyata ada orang-orang tertentu yang telah menyusupi mereka. Nah, Yudas ini entah punya intel atau punya laporan dari jemaat ya. Ternyata ada ajaran-ajaran palsu di tengah-tengah jemaat. Yudas mencek dan ternyata benar. Jadi data ini sangat penting. Bagaimana orang-orang fasik itu yang menyebarkan ajaran palsu telah menyusupi gereja. Dan Yudas memperingatkan orang-orang percaya pada saat itu. Orang-orang ini, orang-orang fasik ini, mereka hidup bersama jemaat. Mereka berbakti bersama jemaat. Mereka juga mengaku sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah. Tetapi mereka punya ajaran atau memiliki ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran para rasul. Ajaran yang benar, ajaran yang sehat, ajaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Para penyusup ini masih memegang ajaran yang populer di dalam masyarakat berlatar belakang budaya Yunani. Mereka punya anggapan yang penting roh ini sudah selamat. Dan itu sudah dijamin oleh Roh Kudus. Tetapi mereka punya ajaran lain. Bahwa tubuh ini akan binasa dan akan tinggal di dunia, akan lenyap. Oleh karena itu silahkan untuk melampiaskan tubuh nafsu duniawimu, nafsu tubuhmu. Dan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan pengakuan iman kita. Kita diajarkan bahwa ada kebangkitan tubuh kelak. Tubuh kita akan dibangkitkan dan diubahkan jadi tubuh yang mulia. Jadi tubuh ini pun harus kita jaga. Ingat, tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Nah, mereka ini, orang-orang fasik ini, ajaran palsu mereka ajarkan kepada jemaat. Bagi mereka yang penting, roh sudah selamat, roh sudah mendapat kasih karunia Allah, yaitu keselamatan kekal. Ajaran palsu ini sangat berbahaya, saudara-saudara sekalian, karena sangat menarik bagi orang-orang muda dan bagi orang-orang yang belum dewasa imannya. Secara tidak sadar, ini terjadi di antara kita sekarang ini. Keyakinan kehidupan kekal kita sudah miliki. Kita sudah dapatkan, sudah yakini bahwa tidak akan pernah hilang. Tetapi saudara-saudara, banyak orang menyia-nyiakan kasih karunia dengan berkelakuan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak saudara-saudara orang hidup dalam pornografi. Kita sekarang dalam zaman internet. Segala gambar bisa kita lihat. Gambar yang baik, gambar yang buruk. Itu bisa kita lihat. Cerita-cerita yang baik, cerita yang buruk bisa dilihat melalui internet dengan sangat mudahnya, sangat gampangnya. Orang-orang ini ke gereja, iya. Mereka baca firman Tuhan, iya mungkin. Tetapi mereka juga, mata mereka melampiaskan dalam hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak kudus, hal-hal pornografi.
Mereka hidup dalam kemabukan, saudara-saudara. Mabuk alkohol itu tidak boleh dilarang. Ya, firman Tuhan dengan jelas, janganlah engkau mabuk. Nah, tapi ada mabuk-mabuk yang lain. Mabuk kuasa. Bagaimana orang ingin berkuasa, sehingga mereka menindas orang, supaya kekuasaannya tetap terjaga. Ada orang mabuk harta. Bagaimana orang karena dia mabuk harta, dia harus melakukan hal-hal yang tidak benar, korupsi, merampok, mencuri, demi apa? Melampiaskan mendapatkan harta. Ada juga mabuk kerja, saudara. Wah, ini sepertinya positif ya. Kerja terus untuk apa? Cari uang tentunya, supaya karir cepat naik. Mabuk kuasa. Tetapi Tuhan bilang, engkau ada 7 hari, 6 hari bekerja, 1 hari jadikan itu hari peristirahatan, hari Sabat, hari beristirahat, hari berbakti, hari untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, banyak orang mabuk kerja, lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi sekarang ibadah online ya. Aduh, online tuh enak, bisa nggak kelihatan sama orang lain. Mau ibadah mau enggak, sekarepku, semau saya, saudara-saudara sekalian. Mungkin saya tidak melihat, teman-teman saudara tidak melihat, tetapi Tuhan yang di surga melihat. Bapamu melihat, Bapa di surga melihat. Roh Kudus yang ada di hatimu berduka karena engkau tidak mau beribadah. Nah, ini penting saudara, tidak boleh mabuk kerja. Silakan kerja keras, tapi ingat, beribadah itu penting. Ada 1 hari yang dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan semuanya hari kerja, tapi ada waktu beristirahat, menyembah dan memuliakan Tuhan. Ada lagi saudara, untuk melampiaskan hawa nafsu duniawi, ada yang namanya mabuk gelar. Baru-baru ini seorang menteri di Jerman mengundurkan diri karena ternyata gelarnya itu palsu, plagiat, nyontek orang. Wah ya, supaya dia dapat gelar dengan mudahnya, dia menyontek orang tanpa bilang-bilang ya. Menyontek itu pasti nggak bilang-bilang, saudara-saudara. Mengambil hasil karya orang lain, mabuk gelar. Ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian, teman saya. Dia bilang, aduh, sesungguhnya untuk dapatkan gelar ini gampang jika saya tidak melakukan sesuai dengan kebenaran. Tetapi dia tidak mau mabuk gelar. Dia mau mengikuti kehendak Tuhan. Yaitu apa? Belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan sekedar mencari gelar, tapi dia mau belajar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipergunakan dalam pelayanan. Dan dia tidak melakukan cara-cara yang tidak benar. Memalsukan data misalnya. Itu sangat menggoda sekali bagi orang yang ingin mencari gelar. Memalsukan data, membuat karya tulis yang tidak sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan keadaan. Tapi dia berkata, saya berfokus pada Tuhan dan mau pimpinan Tuhan terjadi dalam hidup saya, sehingga saya dapat sekolah dan meraih gelar dengan kehendak Tuhan. Ini luar biasa saudara ya. Mabuk pelayanan. Wah, ini saudara-saudara kalian. Banyak orang mabuk pelayanan, lupa istri, lupa keluarga, lupa suami, lupa apa yang harus dia kerjakan dalam kehidupan berumah tangga. Banyak sekali saudara-saudara sekalian, anak majelis, anak hamba Tuhan terlantar karena orang tuanya mabuk pelayanan. Dan ini sungguh ironis. Seharusnya pelayanan itu membuat makin dekat pada Tuhan, tapi banyak keluarga-keluarga jadi berantakan. Jangan-jangan pelayanan hanya pelampiasan saja untuk meninggalkan keruwetan yang ada di rumah tangga. Justru saudara-saudara sekalian, kita melayani Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih memperhatikan sesama. Karena kita melayani Tuhan harus juga diwujudkan untuk melayani sesama. Yang lebih parah lagi saudara, ada yang namanya mabuk kebenaran. Merasa benar sendiri. Kebenaran yang dia miliki untuk menyalah-nyalahkan orang. Untuk merendah-rendahkan pendapat orang. Ini masalah besar. Karena dia hanya melihat diri sendiri, kebenaran dirinya sendiri. Tapi dia lupa kebenaran firman Tuhan. Allah adalah benar. Yesus adalah kebenaran. Ingat, Yesus adalah kebenaran. Dia datang ke dunia untuk membenarkan orang.
Dia datang ke dunia untuk mengangkat orang. Dia datang ke dunia untuk membuat orang yang bersalah menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan itulah inti Yesus Kristus, Sang kebenaran itu. Menebus kita, membenarkan kita, bukan menyalahkan kita. Banyak orang mabuk kebenaran, artinya apa? Dia hanya melihat kebenaran diri sendiri. Tidak mau mendengar orang lain berbicara. Bahkan dia lupa dengan kebenaran firman Tuhan. Orang percaya dan gereja sebagai kumpulan orang percaya harus melawan dengan satu-satunya senjata yang diberikan Allah untuk melawan ajaran-ajaran palsu ini. Satu-satunya senjata yang diberikan Allah, yaitu pedang roh, saudara-saudara. Jadi untuk melawan ajaran palsu ini adalah dilawan dengan senjata yang namanya pedang roh. Efesus 6 ayat 17 berkata, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Oh, ternyata saudara-saudara sekalian, pedang roh adalah firman Allah. Pedang roh itu sangat tajam. Saya pernah melihat film bagaimana pedang yang sangat tajam itu bisa membelah air mata. Waktu air mata yang menetes, karena dia dendam, dia benci kepada musuhnya, air mata yang menetes. Lalu karena dia punya pedang yang tajam sekali, air mata yang menetes itu dia potong. Wah, keren banget ya. Ada juga saya dengar cerita, seorang pendekar punya pedang yang sangat tajam, bisa membelah rambut, ya, bukan memotong rambut, tapi membelah rambut, selai rambut itu dibelah. Wah, keren sekali saudara-saudara sekalian. Bukan hanya satu, belahnya sampai 7. Itu pedang apa itu? Sangat tajam. Tapi pedang roh, saudara-saudara, tajamnya itu melebihi tajam pedang-pedang yang ada di duniawi. Dia bisa apa? Membelah jiwa dan roh. Wah, luar biasa saudara sekalian, ya. Roh yaitu firman Allah. Pedang roh sangat tajam dan membelah jiwa dan roh yang tidak kelihatan. Jiwa dan roh tidak kelihatan, tapi pedang roh dapat membelahnya. Ini luar biasa. Dan kita untuk melawan ajaran-ajaran palsu itu harus dengan firman Allah, firman kebenaran. Segala ajaran harus diukur dengan kebenaran firman Allah. Alkitab yang sudah kita miliki, yaitu firman Allah yang tertulis. Tapi ada juga satu firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Bersamanya kita akan berjuang dan beroleh kemenangan melawan ajaran-ajaran palsu atas segala tipu daya iblis dan duniawi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bacalah firman Tuhan. Minta kekuatan Roh Kudus supaya firman Tuhan yang Anda baca itu, yang kita baca bersama itu, bisa kita jadikan senjata yang sungguh tajam melawan ajaran-ajaran palsu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, mengapa kita harus berjuang mempertahankan iman? Kedua, yang nomor 2 adalah mengakui satu-satunya penguasa dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Pada saat kita mempertahankan iman kita, berjuang mempertahankan iman, kita sebetulnya mengakui penguasa dan Tuhan kita dalam hidup ini, yaitu Yesus Kristus. Siapakah penguasa dan Tuhan dalam hidupmu? Apakah yang dikehendakinya? Penguasa dan Tuhan dalam hidupmu? Apa yang dikehendaki dalam dirimu? Melalui tindakan-tindakan kita, tindakan-tindakanmu, maka akan diketahui apakah engkau sungguh-sungguh menyangkal atau mengakui penguasa dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Penguasa, saudara-saudara sekalian, itu menunjuk pada pemilik hidup. Penguasa menunjuk pada pemilik hidup, orang percaya. Hidupmu, hidupku, bukanlah hidup kita lagi. Bukanlah hidup milikmu atau milikku sendiri. Tapi hidupmu, hidupku, hidup kita adalah milik sang penguasa, yaitu Yesus Kristus. Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dia adalah penguasa kita. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, kata Rasul Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup.
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara sekalian, penguasa hidupmu adalah Kristus. Pemilik hidupmu adalah Kristus. Sertifikat kepemilikan yang dimeteraikan dengan Roh Kudus berada di dalam Yesus Kristus. Inilah yang menjadi jaminan hidupmu sudah selamat dan mendapatkan hidup kekal. Dan hidupmu adalah milik Kristus. Penguasa menunjuk kepada sang pemilik kehidupan. Lalu Tuhan menunjuk pada pemilik otoritas tertinggi yang berhak memerintah dan yang harus dituruti kehendaknya. Yang kata-katanya harus didengar dan dilakukan. Berjuang mempertahankan iman berarti mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini adalah bukti dari iman kita. Iman kita bukanlah iman yang kosong. Iman kita harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah bukti sebagai orang percaya. Ini adalah bukti saudara dan saya mau menjadi hamba Kristus dengan sepenuh hati. Banyak orang menjadi hamba Kristus setengah hati. Melakukan yang dikehendakinya sendiri. Yang penting sudah selamat. Beriman kepada Kristus setengah hati. Yang penting rohku sudah selamat. Tapi tetap melakukan godaan-godaan duniawi. Melakukan bisikan-bisikan duniawi. Untuk melakukan kepuasan diri sendiri. Kita harus mengikut Yesus. Tuhan pemilik otoritas tertinggi sepenuh hati, jiwa raga, sampai Tuhan memanggil kita. Menjadi hamba Kristus adalah anugerah, saudara. Tidak bisa diperoleh dengan perbuatan baik. Tidak ada audisi atau ujian masuknya. Tidak ada syarat-syaratnya. Menjadi hamba Kristus hanya oleh karena anugerah semata-mata. Iman kepada Kristus. Mendengar dan melakukan perintah Tuhan, itulah yang dikehendaki Kristus. Niscaya, saudara dan saya adalah hamba-hamba Kristus yang berbahagia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Karena kita adalah hamba-hamba Kristus yang melakukan firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, marilah kita berjuang bersama Tuhan kita Yesus Kristus mempertahankan iman kita dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.